memakmurkan masjid itu dibuka dengan kata innama. Jadi berbahagialah kalau ada di antara kita yang diberikan oleh Allah kekuatan dalam hatinya untuk mau memakmurkan masjid dengan semua jenis kegiatan yang mampu dilakukan. Maka Anda sedang masuk dalam kalangan elit di dalamnya. Ya. Nah, tapi tidak cukup dengan amin. Ya. Gitu. Apa yang dimaksud memakmurkan itu? Ya. Yang pertama, man amana billahi wal yaumil akhir. Dia membawa misinya ke masjid itu karena imannya supaya cari bekal di hari kiamat untuk pulang. Jadi mengelola masjid itu bukan mengelola perusahaan. Orientasinya bukan dunia. Mengelola masjid untuk DKM ditujukannya betul-betul untuk menaati Allah. Ya. Kemudian menyiapkan bekal itu supaya punya kebanggaan saat pulang menghadap Allah. Nah, apa ciri-ciri orang-orang seperti itu? Yang pertama, wa aqamas shalah. Dia berusaha memakmurkan masjid itu dengan konsisten membuat sifat sholat jamaah yang baik dan rapih. Nah, jadi ada pengelolanya, ada imamnya, ada makmumnya. Bila nanti ada yang sholat di sini, DKM dapat bagiannya. Setiap orang sholat dapat pahala, ditransfer langsung itu. Itu hadisnya sahih. Ya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha mithla ajri man amila biha min ghairi an yankusa min ajriha syai'. Paham? Tidak. Siapa yang memfasilitasi pada sunnah kebaikan? Ya, sunnah kebaikan, jamaah sunnah kebaikan. Difasilitasi di sini, dilebarkan masjidnya, diluaskan, ditinggikan. Orientasinya bukan supaya orang menganggap masjid ini mewah. Awas hati-hati Pak DKM, Pak Najib hati-hati. Kalau hanya keinginan menjadikan masjidnya tanpa dinilai mewah, nah, maka keluar dari golongan elit itu. Ya, keluar dari golongan elit. Diharapkan dengan masjidnya direnovasi, jamaah mesti nyaman merasakan kenikmatan sholat di sini. Safnya makin luas, ada kenikmatan untuk ibadah kepada Allah. Itu setiap orang masuk satu, maka dia sholat baru masuk dapat 25 kebaikan. Sholat dapat 27. Jarak satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Itu di Sahih Muslim. Itu begitu jamaahnya dapat, langsung DKM-nya pun setiap orangnya dapat transferan sama persis dengan orang yang ibadah di situ. Ya. Itu satu. Wa ataz zakah, nanti mengelola potensi zakat dengan baik. Walam yakhsha illallah, dan menerapkan hukum Allah di masjid. Masjid itu rumah siapa? Rumah Allah, bukan rumah pengurus. Saya main ke rumah pengurus, punya aturan. Masuknya lewat sini, duduknya di sini, yang ngatur yang punya rumah. Kita datang ke rumah Allah yang dipakai aturan Allah. Karena itu kalau nanti sudah bagus, sudah rapi, yang pertama dipelajari oleh DKM, bukan membuat program, tapi belajar fikih masjid tentang aturan Allah di dalamnya. Ini penting saya sampaikan, sebab ini rahasia di antara kita ya. Ada 9 jenis setan yang berbahaya. Nanti kalau kita ke Palembang lagi, bikin kajian yang terukur, insya Allah nanti kita buat tema khusus judulnya fikih setan. Supaya kenal. Antum kesini cuma tahu jalan yang mulus, tak tahu di situ ada lubang, terperosok. Nah, setan itu kan bahaya. Mesti kita kenali. Di antara 9 jenis setan itu, ada setan yang memang tugasnya berada di masjid. Dan yang pertama kali digoda bukan jamaah, tapi DKM masjid. Ingat itu. Kalau sekarang kompak Pak. Kompak jadi, bagus, sama-sama nyumbang. Nanti setelah jadi, masuk dia. Supaya dibikin pecah DKM-nya. Kalau jamaah satu bosan, yang lain datang. Tapi kalau DKM sudah nggak mau ke masjid, jamaah pun malas. Kenapa nggak ke sana? DKM-nya ribut melulu katanya. Padahal masjidnya bagus. Maka dari itu penting kita buat aturan-aturan itu supaya paham. Jangan takut dengan kas Pak, karena kan rumah Allah. Yang penting itu Allah kasih berapa, kemana dikeluarkan sesuai dengan aturan Allah. Ini penting saya pertajam dulu, karena sekarang ini baru kita masuk mendapati masjid sudah bagus. Dan dalam tahap penyempurnaan. Saya memberikan pesan yang kuat dulu, supaya nanti saat kita guyub menjadikan masjid ini baik, insya Allah DKM-nya pun sudah kuat, kitanya pun nyaman ibadah di dalamnya. Yang saya cintai, saya banggakan,
seluruh keluarga saya tercinta yang hadir jamaah saat ini dalam pengajian malam hari ini. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, dari manapun Anda datang, siapapun Anda berada di sini, semoga semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkahnya dihitung oleh Allah untuk meringankan hisabnya dan dimasukkan dalam golongan hadis yang disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata latad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan allati fil bihar wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman. Siapapun yang melangkahkan kakinya, dia berangkat dari manapun asalnya, menempuh perjalanan dengan tujuan untuk belajar, mau ngaji tidak yang lain, bukan untuk selfie, bukan untuk foto-foto, bukan hanya untuk menggambarkan saya jumpa ustadz bikin status, tapi tujuannya betul-betul untuk belajar. Dia datang untuk belajar, dia rekam pun untuk belajar, dia foto pun dia tebarkan untuk menenangkan hatinya supaya belajar. Apa yang Allah berikan kepadanya? Dari sejak dia berangkat sampai dengan ke majlis ilmu, sampai dia pulang, Allah perintahkan malaikat mencatat langkahnya untuk meringankan langkah ia saat hisab menuju surganya. Hadisnya sahih. 2. Nanti kalau Anda ada ustadz lain lagi, praktekkan hadis ini. Sejak dia berangkat, duduk sampai pulang, Allah perintahkan satu malaikat khusus membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepada penuntut ilmu itu. Nah, di antara ridhanya Allah itu, ya, melalui malaikat tadi, itu ada 2. 1, mengaminkan doa-doa yang dimohonkan. Nah, jadi kalau nunggu penceramah, nunggu kiai, nunggu tuan guru, nunggu al-habib, habaib misalnya, ustadz, itu jangan banyak kita melakukan hal yang tak penting. Mungkin itulah cara Allah yang diinginkan untuk mengabulkan permohonan kita selama ini. Itu pertaruhannya, datang minta. Mungkin itu yang menjadikan doa Anda cepat terjawab dalam keadaan berdiri ingin belajar. Gelap-gelapan ingin mencatat, itu mahal sekali. Mahal. Di posisi itulah justru aminnya malaikat itu cepat diberikan bagi orang-orang yang serius mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Diisi dengan doa. Yang kedua, ridhanya malaikat itu juga berarti permohonan kepada Allah ampunan dari semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan penuntut ilmu itu. Karena itu jangan lihat siapa yang datang. Bersihkan niatnya. Anda pernah mencuri, pernah mabuk, ya, pernah berbuat maksiat yang lainnya. Allahu Akbar. Kenapa kok tiba-tiba Anda bisa datang ke sini? Kan bisa mencari tempat yang lain. Mungkin itulah caranya Allah ingin mengampuni dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Ya. Karena itu menarik nih, kenapa pencuri sendal bisa datang ke masjid? Kenapa tiba-tiba ada orang pengen nyuri kotak infak di masjid? Sekarang ganti cara berpikirnya. Kenapa kok diarahkan ke masjid? Mungkin itulah cara Allah ingin merubah kebiasaannya, mengampuni dosanya, menghilangkan sifat maksiatnya sebelum wafat ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita memulai kajian ini dengan hati yang bening dulu, dengan tulus dulu, perbaiki niat dulu. Yang pegang handphone setelah masuk ke kajian, simpan dulu, supaya kita mendapatkan fadilah-fadilah tadi. Nah, terakhir, siapapun yang mengajar, kalau dia dari kalangan ulama, jaga mereka. Ciri ulama itu bukan hanya pintar, yang pintar banyak. Ciri utamanya, dia punya rasa khasyah kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya, dia khawatir kalau dia bicara takut Allah tidak ridha. Akhlaknya mulia, lembut sifatnya, punya kepedulian tinggi pada murid-muridnya. Guru saya selalu berkata, nak, kalau engkau mengajar, tatap wajah-wajah itu. Nanti setelah selesai bangun malam, bayangkan wajah itu dan mohonkanlah kepada Allah kebaikan untuk semua yang kau tatap dan tak mampu kau tatap itu. Minta kepada Allah supaya ditanamkan pada jiwa mereka kedamaian, kebaikan, dan pengetahuan yang merubah mereka menjadi lebih baik. Dan bertakwalah kepada Allah untuk memohon ampunan agar setidaknya engkau mampu mengamalkan dari apa yang pernah engkau sampaikan kepada orang-orang yang engkau ajarkan itu.
Itu amanah guru saya pertama pulang ke Indonesia, saya menghadap, itu kalimat yang beliau sampaikan. Nanti engkau akan banyak mengajar, tatap wajah-wajah mereka, mengajarlah dengan ikhlas. Begitu selesai malamnya, maka urusan kamu dengan Allah untuk memohon kebaikan-kebaikan. Dan bayangkan wajah-wajah mulia itu.